Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Matematika Diskrit yang beranggotakan ada Nur Hajijah, kemudian ada Kori Mulyati, ada Maslah Tunisa, dan ada Rizky Mujib Nasihin. Dengan dosen pengampu Ibu Herlinda NSMSI. Baik, di video kali ini kita akan membahas representasi graf isomorfik dan keterhubungan. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Representasi graf. Cara mempresentasikan graf yang tidak mempunyai sisi ganda adalah dengan menggunakan daftar ketetanggaan yang mengkhususkan simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di graf tersebut. Keterhubungan antara simpul pada graf akan disajikan dalam sebuah matriks. Matriks tersebut dinamakan matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan digunakan dalam mempresentasikan suatu graf berdasarkan banyak rusuk yang menghubungkan simpul-simpulnya. Banyaknya barisan dan kolom matriks sama dengan banyaknya simpul yang ada dalam graf. Baik, lanjut. Graf dalam notasi himpunan. Sebuah graf G adalah suatu himpunan V yang tidak kosong, yang memenuhi sifat tidak refleksi dan simetris dari suatu relasi R pada V. Karena R simetris, maka untuk setiap pasangan terurut dalam kurung U, V pembatas R, pasangan terurut V, U juga elemen R. Himpunan pasangan terurut simetris dalam R dinotasikan dengan E kapital. Sebagai contoh, sebuah graf G dapat didefinisikan dengan himpunan V sama dengan dalam kurung V1, V2, V3, V4. Dan relasi R sama dengan dalam kurung V1, V2, dalam kurung V1, V3, dalam kurung V2, V1, dalam kurung V2, V3, dalam kurung V3, V1, dalam kurung V3, V2, dalam kurung V3, V4, dalam kurung V4, V3. E kapital sama dengan dalam kurung V1, V2, dalam kurung V2, V1, dalam kurung V1, V3, dalam kurung V3, V1, dalam kurung V2, V3, dalam kurung V3, V2, dalam kurung V3, V4, dalam kurung V4, V3. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya ada graf dalam notasi insidensi. Misalkan G adalah sebuah graf dengan n titik sisi dan tidak memuat loop. Definisikan sebuah matrik A sama dengan AIJ berordo n kali E dengan n menyatakan baris dan E menyatakan kolom sebagai berikut. Elemen matriks AIJ sama dengan 1 jika sisi ke J, EJ insiden dengan titik VI dan AIJ sama dengan 0 jika sebaliknya. Sebuah matriks insidensi hanya memuat dua kemungkinan elemen, yaitu 0 dan 1. Matriks seperti ini disebut matriks biner atau matriks 0,1. Misalkan elemen 0 dan 1 tersebut berasal dari lapangan Galois modulo 2. Misalkan diketahui VG sama dengan himpunan A, B, C, D, E, F dan EG sama dengan himpunan matriks A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, B, C, B, E, C, D, C, E, D, E,
D, F, E, F. Maka G dapat dilukiskan dengan gambar berikut. Gambar yang di bawah ini ya. Contohnya, matriks A dari sebuah graf biasanya dinotasikan dengan A dalam kurung G. Contoh sebuah graf dengan matriks insidensinya disajikan pada gambar di bawah ini. Seperti ini contoh gambar graf dengan matriks insidensi. Kemudian ada graf dalam notasi matriks adjasensi. Sebuah graf selain dapat dinyatakan sebagai suatu matriks, insidensi dapat juga dinyatakan dalam bentuk matriks lain, yakni matriks adjasensi atau matriks koneksi. Matriks adjasensi sebuah graf G dengan n titik dan tidak memuat sisi paralel adalah sebuah matriks X sama dengan Xij berordo n kali n yang didefinisikan pada ring bilangan bulat sedemikian sehingga Xij sama dengan 1 jika terdapat sebuah sisi antara titik ke I dan titik ke J, dan Xij sama dengan 0 jika tidak ada satu sisi pun antara kedua titik tersebut. Nah, contoh soalnya, sebuah graf sederhana dengan matriks adjasensinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini saya akan menjelaskan materi pada slide selanjutnya mengenai graf isomorfik. Graf isomorfik sendiri berdefinisi sebagai dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda, disebut graf yang saling isomorfik. Pada definisi yang kedua, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi 1:1 antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya, sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang bereskoponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisi-sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Kemudian kita perhatikan contoh pada slide berikutnya. Di sini terdapat 3 gambar, yaitu G1, G2, dan G3. Dikatakan bahwa G1 isomorfik dengan G2, tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Baiklah, mari kita telah lebih lanjut. G1 isomorfik dengan G2 karena G1 memiliki simpul yang sama dengan G2 dan mempunyai sisi yang sama serta mempunyai derajat yang sama. Jadi dapat dikatakan G1 itu isomorfik dengan G2. Jika dari bentuk dapat dilihat bahwa pada gambar G2 dan G1 memiliki kemiripan, sama-sama memiliki gambar segitiga.
dan titiknya sama-sama 4, sisinya juga sama, derajatnya juga sama. Sedangkan Q1 tidak isomorfik dengan Q3. Hal ini dikarenakan Q1 dan Q3 tidak memiliki sisi yang sama, meskipun terdapat sama-sama 4 titik dan tidak memiliki derajat yang sama. Lalu kita lanjut pada gambar di bawahnya, yaitu graf A dan graf B isomorfik. Karena apa? Dari bentuk saja dari gambar kita dapat melihatnya bahwa gambar A dan gambar B pada gambar yang kedua ini sama-sama memiliki sisi derajat yang sama dan jumlah simpul yang sama. Dapat dilihat secara sekilas mata memiliki kemiripan bentuk meskipun dengan gambar yang berbeda. Ini disebut grafik ketegangan dengan matriks dapat dilihat dengan AG1 dengan AG2 merupakan matriks dengan ketegangan yang sama. Kemudian pada gambar selanjutnya dikatakan bahwa gambar A 2 buah graf isomorfik dan gambar 3 merupakan 3 buah graf isomorfik. Yang sudah kita sama-sama ketahui bahwa pada gambar A itu memiliki simpul yang sama, sisi yang sama, dan derajat yang sama. Begitupun pada matriks B. Hal ini dapat kita lihat dengan menggunakan syarat-syarat graf isomorfik. Lanjut pada slide berikutnya. Sempat saya singgung pada slide sebelumnya mengenai syarat-syarat graf isomorfik, yaitu terdapat 3 syarat yang mengatakan bahwa suatu graf itu isomorfik. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Kemudian yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Dan yang terakhir, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Itulah ketiga syarat yang jika dipenuhi oleh 2 graf, maka graf tersebut dapat dikatakan isomorfik. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Mesra Khatunisa. Di sini saya sebagai pemateri terakhir, saya akan menjelaskan mengenai keterhubungan graf. Suatu graf G dikatakan terhubung jika untuk setiap pasang 2 simpulnya terhubung. Simpul U dan V disebut terhubung jika terdapat lintasan dari U ke V. Masing-masing keterhubungan graf yaitu ada jalan, lintasan, jalur atau jejak, siklus, dan sirkuit disertai dengan contoh gambar dan kalimat untuk memperjelas pengertian-pengertian tersebut. Misalnya diketahui sebuah graf G yang sudah terdapat pada slide PPT bisa dilihat sendiri. Contoh dari graf G4.
Baiklah, selanjutnya adalah bagian-bagian yang ada pada keterhubungan graf. Yang pertama adalah jalan atau walk. Misalnya, pada sebuah perjalanan dengan panjang K pada sebuah graf G adalah rangkaian terurut dari K rusuk pada graf G dengan bentuk UV, VW, WX, dan seterusnya sampai YZ. Walk tersebut dinyatakan dengan UV, WX, dan seterusnya sampai YZ, atau dengan kata lain, walk antara U sampai Z. Contohnya, W1 sama dengan V2, V3, V1, V2, V4, V1, V2, V4, V5, V1, V2, yang menunjukkan berarti W1 merupakan sebuah jalan di G4. Yang kedua adalah jejak atau trail. Misalnya jika seluruh rusuk, tidak harus seluruh simpul, pada sebuah trayek berbeda, maka trayek tersebut disebut trail atau jejak. Contohnya, pada W2 sama dengan V2, V3, V1, V4, V5, V1, yang menunjukkan berarti W2 merupakan sebuah jejak di G4. Yang ketiga adalah lintasan atau path. Misalnya, jika seluruh rusuk dan simpul pada sebuah trayek berbeda, maka trayek tersebut disebut lintasan. Contohnya W3 sama dengan V1, V3, V2, V4, V5, berarti W3 merupakan sebuah lintasan di G4. Selanjutnya, yang keempat adalah sirkuit atau sirkuit. Jika seluruh rusuk, tidak harus seluruh simpul pada sebuah trayek berbeda serta titik awal dan titik akhirnya berhimpit, maka trayek tersebut disebut sirkuit. Contohnya, W4 sama dengan V2, V3, V1, V4, V5, V1, V2, yang berarti bahwa W4 adalah merupakan sebuah sirkuit di G4. Yang kelima adalah sikel atau cycle. Jika seluruh rusuk dan simpul pada sebuah trayek berbeda, serta titik awal dan titik akhirnya berhimpit, maka trayek tersebut disebut sikel. Contohnya pada W5 sama dengan V1, V3, V2, V4, V5, V1, yang berarti W5 merupakan sebuah sikel dari G4. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.